maaf sedikit agak panjang, meminta waktunya lebih lama sedikit karena ini merupakan unit baru untuk menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman, lalu memberikan pemahaman tentang bagaimana sih alur pelayanan di instalasi bedah sentral ini dari mulai pasien masuk hingga ke IBS hingga keluar. Nah, di sini saya membuat bagan alur pelayanan instalasi bedah sentral yang bisa menjadikan media informasi bagi tenaga kesehatan, keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada beberapa warna ya, mengandung arti. Dari hijau itu jadi sebelum masuk ke IBS ini pasien sudah diinformasikan bahwa pasien ini harus puasanya berapa lama, lalu udah dipasang infus. Selanjutnya melengkapi dokumen dan hasil pemeriksaannya, lalu mengantarkan pasien ke IBS. Lalu yang keempat itu adalah peran petugas administrasi atau reka medis, memastikan kelengkapan berkas dan identitas pasien. Yang kelima yaitu tim IBS-nya atau perawat IBS menerima serah terima pasien, melakukan verifikasi ulang, checklist keselamatan pasien, semua tenaga bekerja kolaboratif. Lalu sebelum memasuki ruang IBS ini ada protokol keamanan dan sterilitasnya. Jadi memasuki ruang IBS ini tidak boleh memakai alas kaki ya. Jadi alas kaki itu hanya di luar ruang IBS, di pintu masuk itu sudah dicopot gitu. Lalu tenaga kesehatan, pengantar dan keluarga pasien hanya boleh sampai ruang batas transit. Jadi sebelum memasuki ruang operasi itu, kamar operasi, jadi ada ruang pintu masuk, ruang transit, lalu ruang persiapan, lalu ruang kamar operasi. Nah, jadi petugas ini hanya boleh masuk sampai ruang transit karena kan menggunakan baju dari luar ya. Kalau baju dari dalam itu hanya harus pakai baju steril seperti itu. Lalu pegawai IBS juga memasuki pintunya melalui pintu pegawai, jadi bukan pintu masuk. Jadi bagi yang tenaga kesehatan yang mau masuk IBS itu jadi ada pintu khusus, bukan pintu masuk pasien. Lalu memasuki area dalam IBS wajib memakai baju khusus, APD dan alas kaki steril yang telah tersedia di dalam IBS. Selanjutnya itu tahap 1. Nah, jadi pasien nih masuk ke dalam IBS, ini pintu masuknya ya. Sudah ada tulisan pintu masuk dan keluar, jadi supaya memudahkan tenaga kesehatan mengantarnya pintu mana nih gitu, biar gak salah gitu. Nah, jadi asal pasiennya itu sito atau emergensi itu datangnya dari IGD dan PK. Kalau pasien elektif atau terjadwal itu dari rawat inap. Lalu jalur masuknya itu yaitu pintu khusus pasien masuk ini menuju ruang transit. Jadi pintu masuk ini kita langsung buka alas kaki. Nah, ini ruang transitnya di sini. Lalu standar keselamatan itu pasien didampingi oleh 1 atau 2 tenaga kesehatan buat serah terima. Jadi kalau misalkan pakai belangkar, otomatis sudah pasti diantar oleh 2 perawat kan. Jadi bukan sama keluarga pasien, tapi oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau pakai kursi roda bisa oleh 1 tenaga kesehatan dari ruang asal ya, rawat inap atau IGD PK. Nah, tahap 2 di proses ruang transit ini, di ruang transit ini terjadi beberapa proses, jadi pertukaran alat bantu seperti belangkar dan kursi roda, jadi ditukar dari yang ruang asal itu diganti menjadi yang ruang IBS, jadi nggak boleh masuk gitu alat bantu juga, hanya batas dari transit ini, bukan hanya pegawai atau pasien juga, tapi alat bantu juga batas transit ini.
Lalu serah terima juga dilakukannya di ruang transit ini. Ganti pakaian pasien juga di ruang transit ini. Jadi pokoknya ini hanya batas sterilnya di ruang transit. Lanjut. Nah, lanjutnya ini ruang preoperasi ini tindakannya oleh tim internal IBS. Kalau tim dari luar atau tenaga kesehatan dari luar sudah tidak melakukan lagi aktivitas di dalam sini. Ini juga ruang operasi kita, sama ya, ruang kamar operasi yang melakukan tindakan operasi di sini. Lanjut. Nah, di ruang pemulihan juga, ini ruang pemulihan kita yang sekarang ini dilakukan monitoringnya juga oleh pegawai internal IBS. Nah, ini di ruang transit. Jadi di ruang transit keluar. Jadi ada transit masuk dan transit keluar. Transit keluar ini yaitu sama seperti serah terima pasien dari ruang pemulihan ke ruang asal atau ruang lanjutan seperti ICU atau NICU atau PICU. Jadi setelah pasien dioperasi itu kan kita melakukan pemulihan di ruang recovery room. Nah, setelah di ruang recovery room ini dilihat lagi apakah dia kembali ke ruangan asal awal atau ke ICU, tergantung dengan kondisi medis tertentu. Jadi kalau misalkan semua itu dimonitoring dan penentuan pemindahannya ke ruangan asal atau ICU itu oleh dokter DPJP-nya juga dan dokter anestesinya. Jadi seperti itu. Cukup pemaparan ini pemaparan aktualisasi saya. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh. Baik, terima kasih kepada